Kalimatnya itu juga ya, diacak-acak. Kalau pakai ilmu nahu dan sorof di pesantren itu namanya ditukar-tukar. Sorofa yasrifu sorfan. Jadi ditukar, dialihkan, ditukar, tambahin. Seperti misalnya saya baca tadi kullu nafsin sa'iqatul maut. Kita setelah Isa akan ada nabi penutup, yang terakhir penutup. Masih banyak kan yang ngaku-ngaku nabi. Malah Indonesia lucu, perempuan pun ada ngaku nabi. Padahal Allah nggak pernah mengangkat perempuan jadi nabi. Kenapa? Kalau lagi main dia datang ayat, masa malaikat bolak-balik. Satu, datang lagi malaikat Jibril bawa ayat, dia lagi ditindih sama suami. Apa tunggu dulu selesai? Kalau Nabi menerima ayat meski dekat istrinya, itu sering. Permisi dulu ya Khadijah. Pada saat Khadijah misalnya istrinya, ada apa ayah Fatimah? Lagi turun ayat. Kadang-kadang Nabi kita tengah malam kepanasan, keringat menetes. Padahal cuaca di Makkah, di Madinah itu dingin. Sebaliknya di Makkah dan di Madinah itu panas kalau siang. Kadang-kadang beratnya menerima ayat, kedinginan dia di siang hari. Ada yang bertanya, ada apa ya Rasulullah? Lagi datang malaikat Jibril. Kadang-kadang terlalu panjang ayat yang dikirimkan itu dari langit, susah menghafalnya. Bayangin kalau kita diturunkan 5 ayat, nggak bisa kita nulis, nggak ada pulpen, nggak ada tinta, nggak ada dawat, nggak ada spidol, nggak ada kertas untuk disampaikan nanti kepada manusia. Bagaimana mengingat itu? Iya, kalau ayatnya seperti yang di Gua Hiro, bagi yang pernah mendengar mungkin udah 2 kali 3 kali hafal ya. Tapi coba bagi yang nggak pernah dengar, apa sih ayat yang pertama diterima Nabi di Gua Hiro? Baru itu dia dengar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu pulang dari situ, yakin nggak ingat dia? Dia baru pertama itu dengar. Saya nggak bilang pasti dia dapat. Kan buat Nabi Muhammad itu sangat berat, wajar. Apalagi ayat yang lebih panjang lagi dari itu. Oke, Fatihah 7 ayat sekali dapat. Bagi yang pertama dengar Fatihah, susah mengatakan itu. Wa innaka ala hulukin azim. Sungguh engkau Muhammad punya akhlak azim, yang mulia agung bahasa Jawa. Yang hampir sebaya-baya Ustadz, kalimat menyempurnakan itu masih bisa dipakai. Nah, untuk sekarang bahasa Sundana kumaha. Kalau dibilang sekarang mau menyempurnakan akhlak, berarti tinggal sedikit lagi supaya sempurna, tinggal finishing. Ternyata sekarang tidak. Akhlak ini bahasa kaki 5 orang Betawi, amburadul. Amburadul. Berantakan bahasa Satpam. Bahasa Medan acak-acakan. Bahasa di sekolah apa itu yang nggak beres? Bahasa di pasaran, amburadul tadi udah. Nggak cocok akhlaknya, nggak ada lagi. Lihat, orang pacaran berani pelukan orang lewat. Kalau di pojok mati lampu, tinggal silakan. Ketiganya ada setan. Ini terang-terangan, boncengan terang-terangan, pegang tuh jantan. Bukan lagi saya bilang manusia, jantan. Rambutnya basah, nggak malu. Kalau tadi malam hujan masih mungkin, nggak bawa payung dia. Ini nggak hujan, rambutnya basah. Nah, itu dia. Kalau zaman kami itu ibu-ibu rambutnya pun nggak kelihatan.
masih ada rasa malu. Sekarang jangankan rasa malu, dipermalukan pun dia tidak mempan, malah dia malu-malui. Nah, makanya mohon maaf, saya bilang di zaman kami masih tepat kaji itu, kedatangan Nabi Muhammad itu menyempurnakan akhlak. Karena sudah ada bangunannya, tinggal finishingnya. Kalau sekarang zaman kalian, saya nggak perlu mohon maaf karena saya guru, saya dosen. Saya udah melihat, nggak bisa lagi disebut kata menyempurnakan sekarang. Jadi saya udah tukar kalau saya ceramah, memperbaiki. Padahal memperbaiki itu udah jelas, ibarat bangunan, nggak tepat. Kalau bangunan yang disebut diperbaiki itu udah dibangun. Tapi rusak. Rusaknya dikit apa parah, tergantung sikonnya. Tahu sikon? Apa itu? Situasi dan kondisi. Kalau cuman atap bocor, ya tinggal beli genteng. Ya tapi kalau tatanannya juga udah hampir roboh, saya nggak tunjuk rumah ini karena ini masih kuat nih kayaknya. Nah yang di ujung sana tuh, kelihatan tuh. Kutunjuk juga jadinya itu. Itu bukan finishing karena dia belum pernah dibangun. Itu sudah dibangun. Tapi sekarang nah kalian nggak diperbaiki, Han. Tahu aja nih anak-anak. Cepat diperbaikin Nasrul. Jangan sampai hancur. Itu contoh kaji kita. Supaya kalian rajin-rajin belajar sama bapak ibunya di rumah. Karena di sekolah nggak ada lagi pendidikan itu. Kalau kami dengan bapak ini, Sadeli dengan Pak Aji, kami sudah cukup memperhatikan ayah ibu kami bagaimana hidupnya. Tepat dengan akhlak yang bisa ditauladani, dicontoh jadi suri tauladan untuk kita ambil. Tetapi kalau yang sekarang buat satpam sekian, buat jaga sekolah sekian. Zaman orang tua kami seperti Sadeli, saya, Pak Aji dengan Pak yang mereka itu tidak ada. Kami ngaji juga ke guru itu nggak ada aturan pembayaran. Cuman ibu kita, bapak kita menyuruh hari Sabtu atau hari Jumat. Kalau harinya udah biasa sekali seminggu atau Kamis, pokoknya disebut seminggu. Senin ke Senin disebut seminggu, bukan harus hari Minggu. Dulu nggak disebut Minggu zaman kami, hari Ahad. Zaman saya nggak ada orang menyebut minggu. Di kalender pun itu Ahad. Ahad 1, Isnain 2, Salasa 3, Arba'ah 4, Khamsah 5. Sekarang minggu. Nggak ada kalender yang pakai Ahad. Jadi zaman kami dulu, orang tua bukan guru itu yang minta. Nanti Sabtu jangan lupa ya bawa beras 1 kaleng susu. Kalau di Medan namanya 1 tekong. Tekong itu adalah kaleng susu cap nona. Karena zaman itu belum ada Indomie, cap bendera. Zaman orang tua kami jarang orang bisa dapat beli susu kaleng. Itu makanan minuman orang kaya. Kalau nggak salah capnya itu Pak Haji cap nona ya. Nggak cap bendera. Jadi segitulah diisi beras. Dibawalah itu ke tempat guru sama murid-murid. Mau dibawanya 2 kali isi itu terserah. 1 pun terserah. Nah, kadang-kadang lauknya daun-daun kayu. Cabenya nggak digiling, langsung aja tuh pegang atu-atu, langsung gigit. Ambil garam, karena kalau digiling habis di penggilingan, orang cabenya cuma 3. Kalau sekarang, sambal setan, sambal jahanam. Ada lagi yang jual tuh di sektor 3, sambal jahanam.
Di Pondok Jaya, ayam lepas, udah ditangkap sama satpam. Lepas ditangkap, gak ada lagi. Ada lagi nasi kucing. Mohon dengarnya aja udah nggak enak lagi kita, nasi kucing. Nah, kemudian akhlak tadi sampailah kepada makhluk yang lain yang berakhlak itu cuman manusia. Jadi datanglah kalimat makhluk dibagi kepada hamba. Nah, kalau dia tadi binatang nggak boleh lagi disebut hamba. Dan tidak lagi semua manusia disebut hamba. Semua manusia dengan binatang dan lain sebagainya adalah makhluk. Nah, di antara makhluk tadi yang diciptakan ada yang berakhlak. Nah, akhlak itu diajarkan pada manusia. Nah, akhlak ini